Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tema. Kalau kemarin mungkin isinya tegang terus ya. Gimana caranya melintas sirat ya? Bagaimana caranya melintas titian di atas neraka jahanam? Sekarang kita lebih kepada refresh. Kita penyegaran supaya lebih semangat lagi kita di dalam beribadah, mengingat bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Bersambung nanti bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, ini semuanya adalah bulan-bulan haram ya. Masya Allah ya, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan, Allah istimewakan. Bahkan orang-orang Arab di bulan Dzulqa'dah itu mereka menahan tangan untuk berperang. Artinya mereka betul-betul menahan diri untuk supaya apa? Supaya jangan berperang. Karena apa? Yaitu tadi disebut Dzulqa'dah, itu artinya mereka duduk-duduk santai-santai. Tidak banyak aktivitas, terutama adalah ya peperangan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tema dari orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah selanjutnya, yaitu orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah baik. Ya, kata ihsan berasal dari kata hasan yang artinya baik. Uniknya bahasa Arab, kalau kita ingin menerjemahkan, kalau kita ingin memahami kata baik ini apa saja sih di dalam bahasa Arab? Hasan itu baik, khair juga baik, thayyib juga baik, kemudian apa lagi? Ma'ruf itu juga baik. Banyak ternyata. Ternyata padanan katanya banyak sekali. Inilah kayaknya bahasa Arab ya. Kalau mungkin kita mengenal kalau dalam bahasa Inggris di dalam degree of comparison ya, atau tingkat perbandingan, ada good, ada better, ada best gitu ya. Good itu baik, better itu lebih baik, kalau best itu paling baik. Cuman 3. Akan tetapi kalau di dalam bahasa Arab ada hasan, ada thayyib, ada ma'ruf, ada khair, ada apa lagi? Ustaz Sandi apa lagi? Mumtaz, sempurna kalau itu ya. Lebih lagi. Kalau mumtaz itu sudah sempurna. Sempurna juga ada kaf, ada apa namanya? Ada syamil gitu ya, atau kamil. Kemudian ada jami' gitu ya, semuanya. Nah, dalam hal ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin mengiming-imingi, memberikan kabar gembira, memberikan sebuah kesenangan ya bagi kita semuanya, yang mana dalam hal ini siapapun yang berbuat ihsan, mereka adalah yang layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Maka kalau kita mengenal ada pondok pesantren di 28, Pondok Pesantren Al Muhsin, yang berdiri sejak tahun 1994 ya. Masya Allah ya, sampai sekarang 2024, berarti sudah berapa tahun tuh? Masih eksis, ini ada alumninya bahkan ya. Itu apa dedikasinya, apa tujuan disebut dengan Al-Muhsin, atau mungkin bisa dikatakan kenapa kok kemudian dinamai Al-Muhsin? Tentunya orang-orang yang ada di dalamnya adalah berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari yayasannya, kemudian baik dari guru-gurunya, kemudian santri-santrinya, harapannya adalah menjadi orang-orang yang baik. Al-Jauhar, semuanya insya Allah doa-doanya adalah doa-doa kebaikan. Al-Jauhar itu apa? Permata. Supaya apa? Supaya betul-betul kualitas-kualitas ibadah kita ketika kita ruku dan sujud di musola ini, termasuknya adalah betul-betul mendapatkan sebagaimana mahalnya intan permata. Insya Allah. Jadi semua kebaikan demi kebaikan yang kemudian itu dijadikan doa, maka tentunya perlu untuk kita kuatkan ya. Termasuk adalah perbuatan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala suguhkan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan seluas-luasnya. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan leluasa, dengan kemudahan demi kemudahan. Yang penting kitanya ada keseriusan di dalam rangka untuk meraih kebaikan demi kebaikan tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan baik ini ada
kepada beberapa kriteria. Pertama adalah Allah merahmati kepada orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apa contohnya? Bagaimana perbuatan baik? Lainnya kira-kira perbuatan baik kepada Allah itu apa? Misalkan menjalankan perintahnya, menjauhi segala bentuk larangan. Secara globalnya seperti itu ya. Ada satu hal, ini sebuah kisah yang luar biasa sekali. Betul-betul bisa dipetik hikmah tentang husnuzonnya seorang pemuda. Maksudnya seorang pemuda ini ya sebenarnya udah keluarga lah ya. Seseorang yang mana di suatu tempat, ya dia tinggal di suatu tempat tapi dia berkumpul atau mungkin membersamai mereka-mereka yang penjahat-penjahat. Jadi dia ini hidup di suatu kampung, di suatu tempat yang mana di sekelilingnya itu banyak penjahat, Pak Imam. Ini kalau ketahuan polisi harusnya langsung di ini Pak ya. Ada tempat perjudian, tempat prostitusi. Pokoknya itu di situ tuh tempat itu. Dan penjahatnya ini adalah komplotan tukang maling. Komplotan tukang maling ya. Nah, suatu ketika ternyata hewan-hewan piaraannya si fulan ini tadi, namanya memang tidak disebutkan oleh penulisnya ya, seorang ulama. Namanya tidak disebutkan, hanya pemuda seperti itu. Jadi hewannya itu kambingnya, kemudian juga unggas-unggasnya mati semua, pada mati semua. Tapi dia tetap sabar, tapi dia tetap bertawakal. Dan bahkan yang paling penting bagi dirinya adalah husnuzon billah, selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sudahlah, ini mungkin jalannya. Sama mungkin ketika kita dulu ketika tahu-tahu ayamnya mati, bahkan mungkin kambingnya mati, ya sudah, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan piaraan, jangankan hewan ternak ya. Wong ibaratnya misalkan keluarga kita sendiri juga yang kemudian kehilangan kita, maka itu semuanya adalah sudah menjadi ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Maka ketika dia husnuzon, si pemuda ini tadi, alah nggak apa-apalah, biarkan unggas-unggas saya mati ya nggak apa-apa, itu sudah takdirnya. Karena apa? Saya juga sudah berusaha merawatnya, saya sudah berusaha menjaganya, ngasih makan ya dikasih makan, kemudian juga tidak berlebih-lebihan gitu ya. Saya jaga, taruh di kandang gitu, termasuk kambing-kambingnya. Ternyata beberapa waktu yang akan datang ya, selang beberapa waktu, ternyata dia melihat dan menyaksikan gerombolan-gerombolan si pencoleng ini tadi, gerombolan perampok ini yang merasa terusik kehidupannya. Ternyata dia berusaha untuk apa, kalau bahasanya mungkin mengambush, kemudian dihabisi semua hewan-hewan ternak yang ada di sekeliling dari rumah si pemuda ini tadi. Warga-warga yang ada di situ, ternyata hewan ternaknya ini membuat gaduh, bahasanya gitu, buat berisik, mbak, kemudian sapinya, kemudian unggas-unggasnya. Sama perampok tadi, waduh ini kok kurang nyaman saya tidur, habis maling katanya. Pulang mungkin sepertiga malam, bukannya waktunya untuk sholat tahajud malah dipakai maling. Pulang-pulang subuh atau pulang pagi, akhirnya kemudian diambil semuanya, dirampok para jamaah sekalian. Kambingnya diambil, kemudian unggasnya semuanya diambil, bebeknya, ayamnya atau mungkin apanya, semuanya diambil, diangkut itu sama perampok-perampok itu tadi. Dan beliau hanya mengelus dada. Masya Allah, subhanallah. Ini hanya itu zikir kepada Allah yang disebutkan, husnuzon kepada Allah. Untung aja unggas-unggas saya sudah mati semua, kalau enggak saya pun akan diangkut. Ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya penduduk-penduduk yang ada itu ya diangkut juga, dianiaya oleh kelompok-kelompok tadi, oleh kelompok yang mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok penjahat gitu ya, kelompok-kelompok pencuri yang biasa mungkin maling unggas atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi ketika mereka berjudi lah mungkin, atau mungkin berkumpul di situ merancang strategi untuk mencuri, itu embek di sini, embek di sana, kemudian prok. Ya ribut lah gitu ya, membuat gaduh sampai nggak konsen ini. Ini strateginya gimana ini? Ini misalkan strategi maling, waliyadzubillah ya. Maka kemudian karena dia husnuzon, intinya kita kepada titik persoalannya kepada husnuzonnya seorang pemuda tadi. Ketika unggasnya semua mati, hewan ternaknya semua mati, Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia yang sangat dalam sekali.
Ternyata apa? Rumahnya utuh, tidak diganggu dan tidak diusir oleh si kawanan perampok tadi. Karena apa? Ya tadi. Ya karena sudah mati, apa yang mau mengganggu? Ini adalah bagian dari poin hikmah yang dapat kita petik, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzon billah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertaubat. Dengan jalan bertaubat para jamaah sekalian. Di dalam muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Nabi menjelaskan, Nabi menceritakan di kalangan para sahabat, di tengah-tengah para sahabat beliau mengisahkan tentang seorang yang telah membunuh manusia normal, dan dia juga adalah orang normal bukan orang gila, yaitu sampai sebanyak 100 kali pembunuhan. Ini tentunya sudah saya sampaikan, tapi ini menjadi sebuah ingatan bagi kita lagi bahwa taubat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Allah ridho kepada amalnya, walaupun ternyata dengan kisah ini, di dalam kisah ini hanya niat saja, baru niat kemudian dia sudah melangkahkan kaki ke tempat bertaubat. Sampai kemudian Nabi menceritakan secara detail bahwa dia bertanya kepada ahli ibadah yang tidak berilmu, bertanya apakah saya ketika bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang yang hanya ahli ibadah tidak berilmu tadi, oh kamu pendosa, kamu tidak mungkin akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kamu pulang sana, kamu ini adalah orang yang buruk, orang yang tidak ada kebaikannya sedikit pun. Gak mungkin Allah mencatat kebaikan kamu sedikit pun ketika hidup di dunia ini. Karena apa? Bayangkan 99 yang sudah dia bunuh. Hingga akhirnya kemudian, oh ya sudah kalau seperti itu tak lengkapin sekalian, sampean tak bunuh sekalian. Dibunuh akhirnya. Dibunuh menjadi 100, lengkap pembunuhannya sampai 100. Coba bayangkan, satu saja ini sudah masuk delik yang luar biasa, apalagi pembunuhan sengaja atau bahkan mungkin pembunuhan berencana ya. Apalagi ini sudah sampai 100, coba. Itu diatnya seperti apa itu? Itu hududnya seperti apa ya? Kalau di dalam Islam ya. Kalau di dalam hukuman pidananya itu sudah seperti apa itu ya? Sampai 100, coba bayangkan. Tapi dia tidak putus asa. Tidak putus asa, kemudian lantas dia menemui seorang ulama, orang yang berilmu, bertanya, saya ini adalah pendosa, sudah membunuh 100 orang, kira-kira saya ini akan diampuni atau tidak ini dosanya? Kalau kamu serius bertaubat, kamu sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Asalkan satu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian akhirnya, iya, saya ingin bertobat, makanya saya ini bertanya, tapi saya malah dicela. Saya malah tidak diberikan solusi, akan tetapi saya malah dipojokkan. Maka kemudian akhirnya saya naik pitam. Akhirnya saya kemudian marah lagi. Dan bahkan yang saya jadikan tempat konsultasi itu malah saya bunuh sekalian, kayaknya 100, Pak. Ya sudah, kamu tinggalkan negeri ini negeri yang kotor, negeri yang tentunya banyak sekali kamu melakukan kejahatan demi kejahatan. Kamu tinggal ke sana, kamu pergi ke suatu negeri, di sana banyak sekali manusia-manusia yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sekali-kali tinggal lagi atau bahkan mungkin sekedar pulang ke negeri ini. Karena apa? Negeri ini sudah tidak baik bagimu. Melangkahlah dia di dalam sebuah perjalanannya. Dia mengadakan sebuah perjalanan dengan niat membawa taubat ya, dengan membawa niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan ternyata dia meninggal dunia. Konon di dalam hadis itu ada yang mengatakan tinggal sejengkal lagi ke tempat pertaubatan dia meninggal. Ada juga yang mengatakan tinggal satu langkah lagi, satu langkah kaki dia masuk ke tempat dia bertaubat, tapi dia sudah meninggal dunia. Datanglah malaikat yang akan mengazab. Wah, ini pantas ini pantas untuk saya bawa dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata belum lama berselang kemudian turun lagi malaikat rahmat. Nanti tahan dulu. Enak aja sembarangan main bawa-bawa aja. Ini sudah punya niat baik. Ini sudah berbuat kebaikan meskipun baru di dalam niatnya saja. Dia mau bertaubat kok itu. Enggak, ini giliran saya. Ini untuk saya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, mana dia belum pernah berbuat baik sama sekali. Yang jelas malah dia sudah membunuh 100 orang. Coba bayangkan, ini sebuah pembunuhan yang sangat
kejahatan yang sangat luar biasa, pembunuhan yang sangat keji sekali. Maka kemudian datanglah malaikat yang berubah wujud atau menyamar menjadi seperti sosok manusia. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya melalui malaikat yang kemudian seolah-olah nyamar seperti manusia, min surati adamiyyin kalau dalam hadisnya. Kemudian kata malaikat tadi, apa sih yang diributkan gitu? Ini loh, ini orang nggak pernah berbuat baik, makanya akan saya siksa saja di neraka. Oh enggak, kata malaikat. Dia sudah punya niat baik. Dia sudah punya etikat baik untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jatah saya. Ya sudah, gini saja, enggak usah ribut. Kalau bahasa kita mungkin gitu ya, kalau dalam bahasa lugas yang kita menyampaikan. Sudah, ukur kemana dia yang paling dekat, di jarak mana dia yang paling dekat. Kalau dia lebih dekat kepada keburukan, berarti kamu bawa malaikat membawa azab. Tapi kalau dia adalah lebih dekat kepada tempat kebaikan, maka dia pas, dan kemudian dia juga akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika diukur tadi tinggal sejengkal saja. Atau mungkin jarak agak lebarnya tinggal satu langkah saja, dia mau melangkah ke tempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jauhkan dari tempat dia ketika berbuat aniaya, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, dijauhkan dari bumi itu tadi sejauh-jauhnya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini adalah bagian dari berbuat ihsan, yaitu senantiasa bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selain husnuzon, selain bertaubat. Kemudian apalagi banyak. Silahkan bisa kita petakan, ya Allah, apa ya yang saya ini belum pernah berbuat baik kepada Engkau, sedangkan Engkau ini selalu berbuat baik kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya kita, bahkan mungkin bukan hanya hitungan siang dan malam. Setiap mikro detik yang kita rasakan dari bagaimana kita bisa bernafas dengan lega, dengan bernafas dengan leluasa, itu bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, tinggal kita kira-kira sudah berbuat baik kepada Allah atau belum. Karena apa? Dengan kita membalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah balas lagi dengan rahmatnya. Maka kalau bisa dikatakan, kalau mau berlomba kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun manusia yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kasih sayangnya, di dalam rahmatnya. Sehingga bagi kita, kalau mau membalas semua apa-apa yang Allah berikan, gak akan mampu. Jangankan kemudian kita pengen lomba-lomba bersama Allah Subhanahu wa taala, berlomba pokoknya saya bisa mengalahkan Allah, gak ada, gak mungkin. Karena apa? Dari sekian banyak manusia yang baik, tentunya sang kholik adalah yang lebih baik. Kalau kita mengukur otak manusia, secerdas apapun manusia, tentu yang lebih hebat, yang lebih akbar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hanya misalkan kita ini sesumbar ingin membalas budi Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin bisa. Karena apa? Bukan yang seperti itu, akan tetapi ketaatan kita inilah yang menjadi patokan untuk kita bersama-sama kembali menjadi orang-orang yang muhsin tadi, orang-orang yang berbuat baik. Lalu bagaimana ketika berbuat baik kepada manusia? Berbuat baik kepada manusia. Nah, ini juga luar biasa. Maka hubungan kebaikan yang diajarkan di dalam agama Islam bukan hanya hablum minallah, kita vertikal ke atas ya, tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada hubungan secara horizontal, mendatar kepada manusia. Maka di dalam Islam ada syariat yang namanya sedekah. Yang sedekah ini ada sifatnya infak, ada sifatnya zakat. Jadi zakat itu dalam bahasa Al-Qur'an dikatakannya sedekah. Tapi sebenarnya itu adalah berbicara tentang zakat. Imma zakatul fitri, baik itu zakat fitrah, imma zakatul mal, atau mungkin adapun zakat mal. Kadang Allah Subhanahu wa taala membahasakan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan, kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta yang Allah titipkan, dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada mereka, shadaqatan, berupa sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yang itu akan mensucikan mereka dan juga akan membersihkan jiwa mereka. Wa shalli alaihim,
dan berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa-doa kalian akan membawa ketenangan kepada siapapun muzaki yang berzakat itu tadi. Nah, ini juga adalah bagian dari sebuah kebaikan. Maka termasuk di dalamnya ketika manusia, ketika orang-orang yang beriman, kaum muslimin khusus di Indonesia saja misalkan Basnas itu menilai bahwa kaum muslimin yang ada di Indonesia dalam taraf kekayaan bisa dikatakan mungkin banyak yang sudah bisa dikatakan sampai taraf ya kaya, ya, misalkan seperti itu. Maka di dalamnya ada anjuran, bahkan kewajiban, bukan hanya anjuran, itu untuk membayar zakat mal misalkan. Dari 2,5% ya penghasilan yang dia dapatkan sudah dihitung dalam haul, dalam 1 tahun itu sudah mencapai minimal 85 gram emas, dan itu ada deposito, kemudian ya tabungan tadi ya, kemudian piutang dari orang lain, termasuk keuntungan yang ada, dan ditambah modal-modal kalau misalkan dia pedagang, ternyata terkumpul 86 juta. Itu harta mengendap di rumah ya, atau mungkin yang kita miliki dicatat di dalam catatan buku kita selama 1 tahun penuh, maka wajib zakat 2,5%. Ini adalah hablum minan nas, hubungan kepada manusia secara horizontal. Kepada siapa diberikan? Fakir miskin. Yang paling utama itu zakat itu adalah kepada mereka-mereka, yaitu fakir miskin. Kemudian yang mana? Yang lainnya, misalkan amal-amal yang lain banyak sekali, termasuk mengajari Al-Quran, kemudian juga mengajari tentang agama Islam, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah bagian juga dari kebaikan demi kebaikan yang perlu untuk kita sampaikan, yang perlu untuk kita lakukan ya. Dan tidak kalah pentingnya para jamaah sekalian, kita juga adalah perlu untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk kepada hewan. Pernah mendengar seorang perempuan, mohon maaf, pelacur kemudian masuk surga gara-gara meminumkan anjing yang kehausan ya, meminumi anjing yang kehausan. Ini hadisnya sahih, bukan kemudian kata abal-abal ya, atau mungkin perkataan-perkataan yang dusta, itu tidak. Kalaupun memang semuanya adalah atas sebuah niatan baik dari si wanita itu tadi. Yang mana dalam hal ini berarti kita bisa menilai, kita bisa memahami betapa Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang sekali kepada para hamba-hambanya, termasuk juga adalah menitipkan rasa kasih sayang itu tadi kepada seorang wanita yang mungkin kita lihat adalah kotor betul itu. Manusia yang seolah-olah tidak ada kebaikannya. Karena apa? Kalau dalam bahasa sekarang mungkin open BO gitulah ya. Bahasa istilah sekarang ya, anak-anak sekarang. Atau istilah modern sekarang. Tapi ketika dia melihat anjing yang kehausan memakan pasir ya, karena saking kehausannya, kemudian dia mencelupkan atau memasukkan dari hak sepatunya tadi ya, sepatu yang dia pakai dimasukkan ke sumur, kemudian airnya itu diminumkan ke anjing tadi. Ada yang dalam riwayat itu ada yang mengatakan itu laki-laki, ada yang mengatakan juga adalah perempuan yang terhina tadi, perempuan kotor lah intinya. Dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada manusia ini tadi, baik yang laki-laki maupun perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, memasukkannya ke dalam surga. Coba, sekelas dari hewan saja kita harus berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ada konsep keseimbangan di dalam agama Islam ini. Jadi selain kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia ya kita juga harus baik, kepada tetangga itu juga harus baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun yang beriman, bahkan ancamannya itu seolah-olah seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi, siapapun yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Coba bayangkan, kepada tetangga ini kita harus baik. Jangan sampai kepada tetangga juga kita malah memusuhi. Tetangga beli mobil setruk, tetangga beli motor mungkin belum setruk ya, masih asam urat.
Karena apa? Pusing di kepalanya, ngiri, dengki, hasad. Alah itu dapat ngutang. Itu lihat tuh sawahnya juga digadein. Cuman untuk beli motor, kita mending bebas dari hutang. Bahkan mungkin ngutang ke Bang Emok misalkan gitu ya. Ngiri, dengki itu ya. Ngapain dengki-dengki sama tetangga? Kok aneh loh. Bahkan mohon maaf, apalagi kalau saudara-saudara kita ini jauh. Saudara-saudara kita mungkin tidak dekat dengan lingkungan rumah kita. Ada yang di Lampung Timur, bahkan ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa. Pak Imam saudaranya di mana, Pak? Paling jauh, Pak? yang di Bali nggak ada? Ada. Misalkan seperti itu. Dan kemudian ada seseorang yang kepada tetangganya ini kok culasnya luar biasa. Hasadnya luar biasa gitu ya. Dengkinya luar biasa. Lah ya udah. Susah dia akan hidup. Karena apa? Nggak mungkin kalau dia sakit langsung nelpon saudaranya yang ada di Jakarta. Ketika dia memang qadarullah tidak punya kendaraan, baik itu mobil maupun motor, kemudian dia sakit ingin mengantarkan istrinya atau ingin mengantarkan suaminya, kepada siapa dia akan memelas? Kepada siapa dia akan minta bantuan? Tetangga mesti. Meskipun tetangganya ternyata bukan terikat ikatan darah. Atau mungkin bukan terikat dengan ikatan-ikatan yang lain, bahkan bisa jadi beda suku. Masa kita mau pilih-pilih, saya milih yang tetangga yang Jawa aja lah, yang ini mah jangan gitu. Gak seperti itu. Karena apa? Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, Nabi itu nyembelih syatan itu ini bisa dikatakan domba ya, domba. Pokoknya Nabi itu nyembelih kambing gitu ya. Kemudian Nabi memesan ya, itu tetangga kita yang Yahudi tolong dikasih. Tuh, bayangkan, yang dia bukan muslim padahal, maka ketika memang itu adalah tetangga, ketika itu adalah jar kita, tetangga kita, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu Jibril itu mewasiati kepadaku ketika naik turun ya, ketika turun ke bumi menyampaikan sebuah wahyu, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan berita kepada Rasulullah, pasti berwasiat tentang tetanggamu. Seolah-olah tetangga itu bisa saling mewarisi dengan kita. Kata Nabi sampai seperti itu, coba bayangkan. Suatu ketika para jamaah sekalian, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basrah di negeri Irak ya, beliau itu sempat jatuh sakit ya. Bahkan itu hampir mau menjelang wafatnya, beliau itu jatuh sakit. Beliau ulama tabi'in, ahli hadis, dan juga ulama besar ya. Maka kemudian ternyata si imam ini tadi dijenguk oleh tetangganya yang ahli kitab. Ada yang mengatakan entah itu Yahudi atau mungkin tetangganya itu Nasrani lah, intinya pokoknya non muslim, ahli kitab ya. Sampai kemudian si ahli kitab ini memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri sedang tergeletak tidur, lemah gitu. Kemudian akhirnya melihat kok ada tetesan, kok kayak kotoran gitu. Kok ada tetesan apa itu ya? Kok rembesan, intinya rembesan. Kok ada rembesan yang kemudian itu pas menetes di tempat tidurnya, dekat tempat tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Karena daerah sana itu daerahnya tinggi-tinggi, daerah dataran tinggi. Kalau tempat kita di Lampung ya di Liwa gitu ya, di daerah Kalianda sana, pokoknya daerah-daerah tinggi lah, daerah-daerah Sumber Jaya gitu ya. Sehingga kemudian para jamaah sekalian ditanya oleh si ahli kitab itu tadi, tetangganya yang Yahudi tadi. Karena memang baiknya Hasan Al-Basri juga kepada tetangganya, sehingga akan berefek positif, akan juga memberikan dampak yang baik kepada tetangganya meskipun beda agama. Sehingga kemudian ditanya, wahai Mas Hasan, Pak Hasan, itu rembesan apa sih? Sampean kok nyaman banget nih, kayaknya kok kotoran itu loh. Sampean tidur di sini, kok kayak apa nggak kebauan itu? Ada rembesan kayak comberan lah intinya. Kayak rembesan comberan dari tempat mandinya, mungkin dari hasil, pokoknya ya hasil limbah rumah tangga lah intinya. Lah itu dari mana? Dari atas. Dari atas rumah saya. Iya. Sudah berapa lama? Ya kira-kira puluhan tahun yang lalu. Sudah berpuluh-puluh tahun, bayangkan. Sudah lama, bertahun-tahun lah ya. Ada yang ngomong belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Sudah belasan tahun, intinya bertahun-tahun lamanya, rembesan itu tidak diadukan kepada orang yang punya rumah yang di atas.
Padahal apa? Ya sangat mengganggu toh. Beliau ketika menulis, kemudian mungkin ada bau-bau yang nggak sedap. Tapi beliau tetap sabar. Akhlaknya ya, akhlaknya kepada tetangganya. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang muhsin. Menjadi orang-orang yang berbuat baik tadi. Sampai heran tadi si ahli kitab ini sejak kapan ini rembesan dari limbah rumah tangga saya ini ke rumah sampean, bahkan sampai ke kamar ini. Allah, ya udah tahunan yang lalu, udah bertahun-tahun pokoknya. Tapi sampean kok nggak ngomong? Ya, inilah memang akhlak kami sebagai seorang muslim. Supaya apa? Sampean tidak terganggu dengan ucapan saya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang muhsinin, yaitu yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita juga bertabur dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pahamkan kita, Allah berikan kekuatan untuk kita beramal terhadap apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang muhsin untuk diri sendiri, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk istri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat ini secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.